Selamat datang di podcast teman kamu. Podcast dari Tomodachi. Yeay. Ya, oke. Selamat malam waktu Indonesia dan 2 jam lebih cepat ya di Jepang sana nih di Dina ya. Yang udah sampai di Jepang di bulan baru, tempat baru, semester baru nih ya buat Dina. Jadi semuanya serba baru nih bulan Oktober. Nah, aku mau nanya kabar Dina dong. Kita udah sempat 2 minggu nih nggak muncul ya podcastnya Tomodachi. Jadi pengen kalian update kabar dan berita nih dari Dina dulu. Kira-kira gimana nih Dina? Apa kabar? Buat Tomodachi yang udah kangen-kangen sama Dina yang udah muncul, udah lama nggak muncul. Yang habis ini update Arin juga ya. Aku Iya. baik. Udah sampai di Beppu setelah sempat karantina di Tokyo 2 minggu. Apalagi terus udah tinggal sekarang lagi internship, lagi kelas, lagi baito-baito, lagi part-time seperti biasa. Udah sehari-hari di kamar aja gitu. Alhamdulillah. Arin gimana Arin? Sama, kalau Dina di kamar aja, aku juga di kamar aja ya, berputar kayak atapku cuman langitnya cuman atap dan ya di rumah aja karena ya lagi masih karantina juga di Jakarta ya, masih PSBB. Oh iya. Jadi masih kerja online di rumah juga lewat rumah ya. Kesibukannya masih kesibukan yang mirip-mirip lah sama semester lalu juga, organisasi ada beberapa, podcast, terus juga kalau Dina lagi magang, aku lagi cari-cari magang. Jadi doakan ya Tomodachi kali aja dapat. Nah, jadi karena kita udah update-update kabar, kita juga udah masuk kemarin kita udah sempat update-update ini ya, Instastory, ya kan? Dan kita juga udah sempat nanya-nanya nih ke Tomodachi di IG-nya podcast dari Tomodachi juga, dari IG akun kita masing-masing juga udah buka Q&A dan udah ada masuk nih beberapa pertanyaan dan kita pengen nanya, kita ingin jawabin pertanyaan satu-satu dan kita pengen bahas-bahasin gitu ya, kira-kira apa sih kehidupan di sekitar kehidupan di Jepang sebagai muslim ya nggak sih Din? Ini nambahin aja dari episode sebelumnya kan kita ngomongin tentang live Hmm. Muslim di Jepang kan ya Rin. Terus kita jadi kayak, oh gimana kalau misalkan kita nggak jawab aja pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman keponya tuh tentang apa. Makanya kita buka Q&A tadi kayak gitu. Yaudah, yaudah. Oke, kita satu pertanyaan awal nih, memantik percakapan dari Dina. Dari aku dulu. Boleh boleh. Oke, sebentar ya. Aku scroll dulu. Yang mana ya? Oh, ini dulu deh yang dari basic dulu. Ada satu temanku nanya kayak pengen tahu deh kalau orang Jepang ketemu orang berkerudung kayak gimana responnya. Katanya gitu. Kayaknya kita ngebahas sedikit nggak sih Rin, dari kemarin pas kita ngobrolin. Ah, Iya benar-benar benar. Kalau di Jepang kalau di Beppu secara khusus ya, belum dari Jepang keseluruhan. Kalau di Beppu karena mungkin kita udah sempat juga ngebahas sedikit demografis dari orang-orang yang ada di Beppu itu ya di episode beberapa episode sebelumnya di podcast dari Tomodachi juga. Kalau Beppu ini kotanya kecil dan emang 50% dari anak FU itu di kampus kita itu 50-nya anak internasional dan lumayan banyak berhijab. Ibaratnya kalau di angkatan kita aja tuh ada hampir 100 orang, ada 10 orang pakai jilbab. Jadi kan itu 10% lumayan banyak ya ibaratnya. Dan juga Beppu tuh kecil, jadi kayak ngelihat orang beberapa pakai jilbab yang kelihatan kentara dan makanya jadi terkesan banyak. Jadi kalau di Beppu sendiri, kayaknya kalau ngeliat anak pakai jilbab nggak asing atau misalnya kayak sesuatu yang unik banget enggak. Tapi kalau kita mungkin ke kota-kota lain, tapi beda hal kalau misalnya kita jalan-jalan ke Tokyo atau misalnya ke kota-kota turis, nah itu bahkan kayak kita pergi ke tempat turis itu bahkan ketemu keluarga Indonesia atau keluarga Malaysia dan itu sangat lumrah banget kalau kita ketemu orang berjilbab di daerah wisata nggak sih Din? Tapi kalau ya kita ke kota-kota kecil misalnya kan, jadi emang agak sedikit berbeda dan sangat ini terlihat mencolok gitu ya nggak sih Din? Apa Dina punya pengalaman yang mau di share lagi kemana kota kecil mana gitu? Sebenarnya Pas. bukan klarifikasi sih, cuma lebih kayak tadi kan Ari nyebutin kayak dalam 100 tuh ada 10 itu tuh maksudnya 100 yang dari Indonesia ya Rin. Jadi bukan 100 dalam Iya ya. karena seangkatan kita berapa 600-an ya nggak sih? Satu. Benar-benar. Atau 1000 Benar-benar. ya pokoknya segitu. Jadi lumayan lah gitu. Nggak cuma seorang gitu dalam kelas. Benar-benar. Menurutku tergantung kayak tergantung juga kayak usia orang-orangnya. Kadang-kadang tuh kalau makin makin tua, aku ngerasanya ya kalau di daerah sini makin tua mereka semakin kayak menerima. Cuma kalau misalkan orang-orang yang lebih lebih apa ya, lagi
pasti usia middle age kayak gitu, mereka lebih ngeliatin aja, aku merasanya kayak gitu. Misalkan aku kan ada Oh, ada part time yang di satu kota di mana aku harus naik kereta. Kadang-kadang tuh masih aku ngerasain kayak aku diliatin sama orang-orang gitu. Terus kalau misalkan aku duduk di kereta, ya seat yang aku kayaknya cerita juga di episode sebelumnya, kayak seat sebelah kanan dan kiriku tuh pasti kosong gitu. Jadi ya oh. masih Hmm. sedikit gitu. Tapi sebenarnya yang aku Hmm. mau underline, Rin, kayak orang-orang tuh melihat hijab tuh sebenarnya masih banyak orang yang melihat hijab sebagai atribut culture, bukan agama. Jadi orang-orang bilang, oh Hmm. dari Indonesia ya, makanya pakai hijab. Jadi, Ah, oh iya, iya, Islam benar-benar. ya, oh orang Islam gitu. Benar. Benar-benar. Jadi ada juga teman-teman yang Muslim juga dari Indonesia juga, tapi kadang ada kita lagi barengan sama temen itu terus ditanya, kamu Indonesia, kenapa kamu gak pakai jilbab juga kayak temennya gini gitu misalnya. Pertanyaan sering terlontarkan karena ya itu balik lagi ke mereka anggapnya kayak ini adalah suatu atribut keagamaan, benar banget sih benar-benar. Iya, betul. Gitu, itu satu yang aku apa ya, yang aku sadarin sih di sini. Hmm. Gitu. Jadi ya singkatnya responnya ya kayaknya kita terlalu terbiasa jadi jawaban kita sangat general. Ya intinya bisa jadi ada orang yang kaget, tapi orang-orang yang di Beppu ini sudah terbiasa. Hmm. Ya. Tapi benar sih kalau aku pernah kayak ke Fukuoka gitu kan bareng temanku dan aku secara pribadi nggak terlalu suka kalau orang kayak pas awal-awal itu iya ngerasa risih, ngerasa kayak insecure gitu ya, lebih tepatnya kayak insecure ada tapi kayak ngerasa orang semuanya ngeliatin gitu, aku nggak ngeliatin banget ke mata orang satu-satu. Tapi aku pernah jalan sama temenku pas ke Fukuoka terus temenku bilang ngerasa nggak sih kita tuh sering banget diliatin sama orang. Nah itu mungkin balik lagi ke personalnya, mungkin kalau misalnya orang yang memang pemerhati lingkungan banget, jadi mungkin emang ngerasa tiap mata tertuju pada kita tuh ngerasa banget. Tapi mungkin emang aku ngerasa dari akunya insecure, emang aduh gimana nih, tapi nggak ngerasa kalau banyak banget mata yang ngawasin aku atau ngeliatin aku sih nggak. Tapi memang ternyata kayak di Fukuoka aja itu temanku ada yang ngerasa gitu, berarti mungkin Fukuoka itu kan kota paling besar di Pulau Kyushu ya. Nah, berarti untuk di Fukuoka aja mungkin emang masih ini mencolok kalau kita pakai jilbab kayaknya sih. Ya, Hmm. semoga teman-teman nggak bingung ya kita nyebut beberapa kota tiba-tiba gitu. Nah, jadi ya seperti yang kita pernah sebutkan, kita tuh tinggalnya di kota bernama Beppu. Jadi Beppu itu kalau dibandingin sama kota-kota lain dia termasuk desa, nggak desa sih, kayak kota kecil gitu loh. Jadi bukan kota metropolitan sama sekali kayak gitu. Kota metropolitan yang paling terdekat dari kita tuh Fukuoka yang tadi Arin sebutkan. Kota metropolitannya lagi yang paling gede itu Tokyo yang ada di pulau sebelah, bahkan beda pulau sama kita gitulah. Gitu. Ya itu deh. Udah itu nomor satu, Rin. Udah kayaknya kejawab nggak sih? Iya, semoga. Tetap dari Arin. Ada lagi? Hmm? Oke, dari aku. Oke, pertanyaan dari aku. Kira-kira nih kalau lagi ini kan tadi ngomongin jalan, saya ngomongin kota-kota, jadi kayak ini masih lingkupan jalan ketika jalan-jalan lah ya. Nah, misalnya kalau kita lagi jalan-jalan nih, terus misalnya udah masuk waktu sholat dan kita kan harus sholat. Nah, gimana nih cara mengantisipasi keadaan kayak gini gitu untuk bisa sholat tapi di tengah trip dan kita tahu kan kalau lagi di Jepang itu susah cari tempat sholat gitu, gak disediakan gitu. Gimana tuh? Gimana deh, mau jawab nggak duluan? Boleh. Kalau lagi perjalanan pasti kan ada keringanan kan ada jamak gitu nggak sih, Rin? Kita ya sering kali pakai jamak Hmm. sholatnya gitu. Terus kalau misalkan di tempat-tempat memang Hmm. benar nggak banyak tempat-tempat yang menyediakan musola khusus buat orang-orang berdoa atau quiet space itu nggak banyak. Jadi kita memanfaatkan space yang ada. Contohnya nursing room. Jadi kayak ruang menyusui atau kadang-kadang di apa ya pokoknya space kosong. Terus kita juga kemarin bahas kita juga kadang-kadang masuk ke dalam ini nggak boleh sih sebenarnya astagfirullahaladzim cuma kadang-kadang ke fitting room gitu ke fitting room terus sholat Hmm. di sana. Enggak. Sholat di sana terus ujung-ujungnya jadi beli baju kan gara-gara ke fitting room gitu deh intinya. Gimana lagi Erin gimana. Benar sih, benar-benar. Kalau misalnya teman-teman pengen banget detailnya atau pengen dengerin lebih lengkap, kita udah sempat bahas juga itu secara khusus di episode sebelumnya. Jadi mungkin kalau teman-teman ada yang kepo dan pengen dengerin lebih lanjut lagi, bisa didengerin nanti habis dengerin episode ini di episode 8 sebelum ini. Jadi tetap Muslim in Japan juga, tapi beda sesi doang, sesi part satunya doang. Jadi, silakan didengar. Iya. Oh, Oke.
Mau lanjutin apa mau dari aku nih? Boleh boleh dari Dina lagi, lempar-lemparan gitu. Lempar-lemparan bayi. Em, ini deh, motivasi ibadah. Jadi kayaknya, karena kan kita nggak, seperti yang kita tahu, Islam tuh minoritas di Jepang kan. Gimana caranya selalu punya motivasi beribadah? Ayo, dari Ustazah Harin dulu. Aku lempar pertanyaannya. Aduh, apa ya motivasinya karena ikut-ikut ini. Biasanya yang kita kadang kan suka males itu kan datangnya dari sendiri kan karena kita merasa sendiri. Salah satu yang bisa membuat kita termotivasi itu dengan nge-charge semangat kita tuh dengan ketemu orang-orang kayak ada kan komunitas gitu. Kayak kadang untungnya di Beppu kita rumahnya kalau teman-teman udah sempat dengar di episode sebelumnya kita juga sempat bilang lokasi rumah kita kan 5 menit dari ya ibarat 5 menit lah dari masjid, udah tinggal jalan kaki doang. Jadi kalau misalnya ada acara apa-apa di masjid itu bisa langsung ke sana, jadi dapat lagi aduh ternyata ketemu banyak orang dan kan kayak nge-charge lagi semangat kita. Atau komunitas dari Indonesianya juga lumayan rutin kan bikin pengajian sekali sebulan juga ya taslimah ya, jadi kita biasanya ya, kalau misalnya ada waktu biasanya sempetin mampir ya sekalian ketemu teman-teman juga sekalian ya biar lebih semangat lagi lah bareng-bareng kan, karena kalau untuk hal kayak gitu kadang bisa jadi motivasi nggak cuma internal doang cukupnya kan, jadi kadang dari eksternal nambah-nambahin. Nah itu beberapa langkah tadi itu beberapa platform tadi itu bisa jadi caranya sih Din menurutku. Kalau menurut Dina gimana? Setuju, setuju, setuju. Aku ngerasanya malah waktu aku di sini aku jadi malah termotivasi buat menggali lebih dalam. Karena jatuhnya kalau dulu kayak aku SD Islam terpadu, SMP aku SMP-nya ya Islam, SMA juga aku SMA-nya Islam. Terus di sini terus tiba-tiba kita apa ya, dikelilingi sama orang-orang yang memang mungkin nggak sejalan pikiran, dalam artian kayak tidak satu kepercayaan sama kita gitu. Terus jadi kita kan jadi mikir ya kayak, oh bener nggak sih yang aku pikirkan, yang bener nggak sih hal-hal yang selama ini melingkupi kehidupan kita. Jadi kayak aku rasanya jadi termotivasi aja sih Hmm, sendiri. Tapi ya benar-benar. emotional power itu salah satu halnya. Makanya aku serumitnya sama Arin tuh tujuannya itu teman-teman. Aduh, sama lah kita. Aku juga emang niatnya juga sama Dina supaya dapat kecipratan dari Dina nih semangatnya subhanallah. Aduh. Oke, Oh. pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih, masih ini ya, tentang ini deh. Oh, masih oke, tadi kita bahas tentang apa nih pertanyaan sebelumnya tadi tentang ini ya, motivasi beribadah. Nah, masih mungkin mirip-mirip, ini ada yang nanya tentang gimana, pernah nggak ngerasa asing gitu di tempat minoritas gitu? Pernah nggak asing, Den? Pernah ngerasa asing gitu nggak, Den? Pastilah, Atau gimana cara pastilah. dan gimana cara mengantisipasi rasa asing itu gitu kan, maksudnya gimana kita akhirnya bisa mengintegrasikan diri gitu loh ke dalam hal yang kita rasa asing pada awalnya itu. Kalau boleh jujur sebenarnya sampai sekarang aku merasa aku tidak bisa dan tidak akan bisa mengintegrasikan diriku ke komunitas ini gitu. Dalam artian, sebenarnya bukan cuma gara-gara aku muslim, tapi juga fakta bahwa kita tuh orang internasional. Dimana kalau di sini di Jepang juga aku ngerasanya mereka close knit banget antara orang Jepang dan orang Jepangnya sendiri itu. Dan walaupun mereka sekarang sudah semakin terbuka sama orang luar, aku masih belum bilang aku masih ngerasa mereka belum bisa buat betul-betul menerima kita. Of course ya, kayaknya semua negara juga gitu sama orang dari warga negaraan lain gitu. Cuma kalau bagaimana cara mengintegrasikannya, aku nggak terlalu banyak berfokus ke sana karena aku merasa sebanyak apapun usahaku aku tujukan ke sana, aku nggak akan bisa sampai benar-benar merasa oh ya I belong here gitu. Jadi buat sekarang aku merasanya gimana caranya aku sampai di suatu stage di mana aku merasa aman dan I feel comfortable with my own skin. Terus and I also feel comfortable surrounded sama orang-orang yang beda sama aku. Jadi aku udah itu aja targetku gitu, Rin. Arin gimana? Hmm. Benar-benar setuju banget sama pernyataan Dina tadi kan, karena kalau kita ngerasa kita harus oh iya kita harus klop sama semua orang, mungkin Ya. berarti jatuhnya ya kita harus mencari lingkungan sendiri di mana kita nggak merasa asing. Ya kita berusaha juga pastinya sosialisasi, berusaha untuk mingling juga sama teman-teman, yang berteman boleh sama siapa aja gitu kan, bangun jaringan. Tapi nanti ada masa-masanya kita membangun inilah ya, membangun siapa sih friend kita tuh siapa aja, lingkungan-lingkungan kita yang orang-orang terdekat kita tuh yang kita oh kita cocok sama ini. Nah mungkin ya pasti itu
nggak menurutku mungkin karena kita muslim cuman temen muslim aja, nggak, kan ada juga ternyata nanti kita ketemu juga sama teman-teman yang bukan berarti kita muslim kita punya beberapa restriction yang kayaknya nanti mereka nggak ada di teman-teman yang lain juga mereka bisa ada teman-teman yang mengerti dan bahkan kita bisa saling belajar gitu loh satu sama lain dengan di dalam pertemanan itu. Jadi kalau ngerasa asing ya pasti kita nggak mungkin serta merta udah 4 tahun terus kita ya udah langsung advance banget nih akhirnya bisa ke semua orang. Mungkin aku masih dalam posisi masih belajar, jadi aku ngerasa ya pastinya beda lah sama pas tahun pertama banget yang kayak aduh gimana nih, serba khawatir, serba bingung. Tapi mungkin sekarang kita udah bisa mensiasati, udah tahu kira-kira, udah bisa membaca tempat gitu loh, gimana yang mana, membaca situasi dan mengendalikan yang kita bisa kendalikan gitu. Betul. Aku sempat banget kayaknya aku juga pernah nyebut di one of our episode gitu. Kayak waktu semester awal apalagi aku merasa I completely don't belong here, dimana aku tuh bener-bener 6 bulan aku mau keluar kamar aja tuh deg-degan gitu loh. Kayaknya aku pernah cerita nggak sih? Di house ya dulu. Iya, Benar-benar. lagi masih di asrama. Tapi sekarang alhamdulillahnya karena aku ketemu banyak teman-teman yang baik juga dan ternyata mereka juga pengertian. Mereka mau kok mengerti asalkan kita memang dari awal nyampein kayak misal kalau kita ada beberapa restriksi makanan kah atau tempat yang kita nggak bisa tujukan lah gitu, tuju gitu. Asalkan kita jelaskan ke mereka alasan kita apa. Banyak kok yang mau menerima gitu. Asalkan kita juga mau untuk bertoleransi bersama mereka juga insya Allah nggak apa-apa ya nggak sih begitu. Oke, itu tadi tentang integrasi. Tentang integrasi bahasanya ya luar biasa. Iya, oke. Oke, bentar ya. Ini pertanyaannya udah dijawab kayaknya tadi. Apakah penduduk lokalnya udah familiar sama Islam? Udah ya? Oke, udah mirip-mirip sama yang tadi. Jadi ya belum terlalu tapi sudah semakin terekspos. Oke, terus selanjutnya aku penasaran gimana you guys handle perpartian. Oke. Gimana Din, anak party? Enggak, Dina, enggak maksudnya Dina ini nih, kadang bukan anak party, maksudnya Dina lebih sering kayaknya encounter dengan occasion di mana harus bertaktik ria nih. Gimana Din, kasih tips dan triknya? Aku kirain mau bilang kayak kan Dina lebih sering party aku ya. Lebih sering keluar IPU sekarang. Ya anyway, gitu ya. Jadi kayak aku alhamdulillah ada beberapa kesempatan buat untuk di beberapa organisasi yang memang isinya kayak member-membernya bukan cuma dari Indonesia. Jadi kayak kita lebih apa ya diversify dari nationality-nya juga gitu. Dan dari situlah memang kan ada ya kayak cultural difference-nya, gimana cara kita buat bonding gitu-gitu. Salah satunya ya party. Atau kalau misalkan di Jepang kita bahas Jepangnya ada namanya nomikai, Hierin. Nomikai itu salah satu kelompok yang memang nomi itu artinya minum, kai itu pertemuan, jadi pertemuan untuk minum. Ya kalian tahu minum apa ya. Jadi itu tuh memang cara buat bondingnya ya Rin ya. Nah, terus kalau misalkan ada di beberapa kesempatan seperti itu, mereka kalau buat teman-temanku sih mereka udah paham ya ngelihat aku pakai hijab, aku nggak minum gitu. Jadi mereka nggak ada yang pernah nyodorin, paling nyodorin kayak bercanda-bercanda aja. Aku juga kayak gitu, kayak gitu doang. Jadi kayak nggak apa ya mereka kan teman-temanku juga gitu. Jadi mereka menghargai aku menghargai mereka dan kalau misalkan yang party beneran ya of course aku nggak pergi gitu loh. Terjawab nggak ya? Ini karena aku menjawab dari perspektifku sendiri ya. Jadi aku merasa ya yang selama ini aku lakuin itu gitu. Jadi ya aku nggak pergi. Gitu. Yes. Aku juga ngerasa kayak gitu. Kadang kalau misalnya ada kumpul-kumpul teman, paling kan kalau misalnya awal-awal misalnya kayak casual doang ya, bukan kan kadang kayak party itu kadang bukan party deh, kadang kayak kelas gitu juga ada, bukan party sih, tapi itu kayak pertemuan juga ada sih. Tapi itu yang formal ya. Kita ngomongin aku mau ngomongin casual dulu kayak kita antar temannya itu tadi mirip sama Dina kan. Kayak kalau misalnya mereka udah ngerti, temannya udah ngerti dan
ya mereka tahu kita nggak bisa minum dan mereka pasti toleransi sama kayak kita kan toleransi. Misalnya ada temen alergi yang nggak mungkin lah kita langsung cari makanan yang ada alerginya gitu kan kita pasti akalin dulu gimana nih dia nggak bisa makan ini atau nggak bisa minum itu misalnya kan pasti kita cari kan alternatifnya dulu. Nah tapi nanti kalau misalnya ada kalanya di mana mereka harus minum tapi ya ada masanya malam-malam terus ternyata emang mereka jual minuman terus mereka mau minum ya kan nggak mungkin gara-gara aku mereka nggak minum kan ya udah ya, tapi kita kan tahu bandernya tapi bukan berarti ya saling toleransi dan ya udah tapi ya kita juga tahu batasan kita nggak minum ya jangan langsung minum atau gimana karena mereka ngerasa ke pressure aduh mereka minum terus kita harus minum ya jangan sampai kayak gitu. Nah itu biasanya kalau misalnya emang udah beda lagi kalau misalnya itu kan kayak kumpul-kumpul kayak kumpul beda yang benar emang malam itu mau untuk party misalnya gitu emang khusus bukan pertemuan yang lebih kayak ke party beneran ya maksudnya gitu lah ya teman-teman tahu. Nah berarti kan kalau kayak gitu kita udah tahu kita harus memposisikannya kayak gimana ya kalau teman kita ngerti juga atau gimana kita kan juga udah bisa menghindari kan ya mencari alternatifnya mending gak usah pergi. Tapi kalau di kelas-kelas gitu misalnya ada kelas selesai itu kita juga kadang suka ada kumpul-kumpul juga nggak sih Din? Yeah. Benar ya dan emang sih kalau kumpul-kumpul itu kadang di FU karena memang mereka lumayan ini ya menjunjung asas-asas toleransi gitu. Jadi kayak kadang pun gurunya kayak nanya kalau misalnya gurunya emang itu kamu gimana kamu gitu apa nih ya. Iya, nah kadang kalau lagi yang formal-formal tuh kadang gurunya ditanya dulu kalau ke orang-orang yang ada restriction. Gak cuma halal loh, sebenarnya kan restriction tuh ada yang vegetarian, ada yang vegan, ada yang macam-macam kan. Jadi memang kalau makan tuh kadang aku kalau ada acara terus kayak kalau ada teman vegetarian atau vegan tuh kayak wah aku ada teman gitu. Dan emang ternyata teman-teman yang vegan atau vegetarian tuh memang kadang jauh lebih sulit karena kan kita bisa makan telur atau apa kadang mereka nggak bisa atau makan seafood gitu. Nah iya makan seafood ya benar makan seafood. Nah itu kita bisa makan tapi teman kita nggak bisa makan. Nah itu ngerasa dan itu sih kerasa wah emang ya gitu kayak ada kayak kadang ada merasa teman perjuangan wah ini ada teman gitu jadi ya gitu sih gitu tapi ya lihatnya lebih kayak daripada merasa kita tuh sebenarnya terrestriksi aku ngerasanya kayak ya udah alhamdulillah kita tuh masih ada banyak banget yang bisa kita makan. Nah iya aku kayak rasa banget itu ya pas sama teman vegan atau vegetarianku itu jadi kayak wah aku masih bisa makan seafood dan masih banyak kelonggaran loh sebenarnya yang kita ngerasa karena kita nggak boleh makan daging itu iya sih awalnya kita nggak tapi ternyata ada kok hal yang makanan lain yang bisa kita makan atau minuman lain yang masih bisa kita minum gitu sebenarnya kayak gitu. Kita ngomongnya cepet banget loh Rin kayak ngebut gitu. Ya, anyway. Oh iya. Oke. Itu tadi dari aku ya. Dari Arin ada lagi? Okay. Nanti abis Dina ada satu lagi. Oh. Ini pertanyaannya udah kejawab tadi barusan. Kalau di negara lain pasti pengen banget nyoba kulinernya, tapi sulit nggak sih nyari yang halal? Terus ini selanjutnya suka pengen makan ramen atau makanan yang nggak halal gitu nggak? Hahaha, godaannya pasti ada dong. Ada, banyak. Benar sih, benar-benar banget. Sudah terjawab. Banyak banget dan gimana udah sering ngerasa gitu kan, jadi kayak, aduh gimana nih gitu ya, apa namanya, pengen banget makan itu, tapi ya itu balik lagi tadi ya, kan masih banyak makanan yang bisa dimakan. Awalnya berat gak sih, Din? Aku awalnya emang kan ya karena nahan-nahan emang awalnya berat sih, tapi makin kesini aku rasa enggak ya aku sedihnya kalau misalnya kita ke food court atau misal ke Indomaretnya di sini gitu ya, kita tuh cuma 1/sekian dari makanan yang kita bisa ambil gitu. Aku sedihnya itu doang, makanya kalau pulang ke Indonesia kayak mau ini benar sih, jadi greget aja. Tapi sekarang kayaknya ya udah 3 tahun juga di sini, jadi udah terbiasa teman-teman begitu. Benar sih, benar juga. Oke, udah dari aku itu sih. Kebanyakan udah ya overlap gitu pertanyaannya jadi. Benar-benar. Iya, aku juga yang pertanyaan terakhir juga sama pertanyaan Dede gitu. Oke. Gitu. Oke. Sih. Ya udah. Apalagi yang dibahas berarti udah aja buat sekarang. Begitu teman-teman, question and answer tentang kehidupan muslimah di Jepang dari sudut pandang Arin dan Dina ya. Jadi sebelumnya aku kayaknya harus minta maaf dulu deh ke teman-teman kalau misalnya ada salah kata or anything yang
apa ya, yang disampaikannya tidak secara sempurna dan bisa Hmm. jadi menimbulkan kesalahpahaman. Enggak kok, kita sama sekali tidak berniat menjelekan atau mengunggulkan satu di antara yang lain sama sekali. Ini cuma kita belak-belakan aja ngobrol dari sisi kita berdua ya, Oh, Rin. Oh, ini nih nih ada. Oh, aku baru ingat dia letaknya di mana dan aku baru ingat aku nih. Bentar. Ini nih satu. Bentar ya, satu pertanyaan lagi. Pernah enggak aku tadi kayak mengingat dia tuh posisi pertanyaan di mana aku mengingat. Oke nih. Pernah enggak nggak sengaja makan atau nggak sengaja minum yang nggak boleh dimakan atau nggak boleh diminum dan gimana kejadiannya? pernah, pasti. Ya, maksudnya apa yang paling parah dan ternyata apa misalnya gitu? Ya astagfirullahaladzim, itulah dosaku. Sejagat YouTube tahu dong. Ya udah atau kita keep aja ya makanya ya oke kita keep. Ya pokoknya Ya, bener. ya udah cukup segitu aja teman-teman semuanya buat podcast kali ini. Dan ya semoga Dengerin ya. Dengerin. Maksudnya kalau misalnya udah nonton YouTube-nya, terus kalau mau share ya share ya. Maksudnya dengerin selanjutnya. dengerin ya, dengerin. Ya anyway, oke. Maksudnya dengerin ya, listen to our podcast gitu. Oke, udah. Ya Allah, dari tadi aku udah bilang segitu aja. Ya udah segitu ya Ya, teman-teman. ya, ya, udah oke. Sampai ketemu lagi di episode Dadah. selanjutnya. Bye.